Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah pembelajaran sosial emosional, topik 2, demonstrasi kontekstual, peran guru sebagai teladan dalam pembelajaran sosial emosional, Castle, yang disusun oleh Anissa Putri, Iin Dwi Astuti, dan Indah Purnamasari. Silakan menyaksikan video kami. Apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Yang pertama, guru harus memiliki banyak relasi dan membangun relasi tersebut menjadi ikatan yang erat. Bukan hanya peserta didik, namun juga orang tua murid. Selain itu, guru juga memiliki banyak relasi sesama teman sejawat. Yang kedua, seorang guru harus memiliki banyak topeng. Ia harus senantiasa tersenyum dan tegar di hadapan peserta didik, walaupun hatinya sedang dirundung kesedihan. Yang ketiga, dituntut untuk memiliki banyak kreativitas, mengolah pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, sehingga peserta didik senantiasa senang dan bahagia. Yang keempat, memberikan penguatan untuk mengenali emosi peserta didik dengan latar belakang yang berbeda, sehingga guru perlu melakukan teknik ataupun pendekatan yang lebih dekat dengan peserta didik. Yang kelima, seorang guru harus senantiasa belajar dan memiliki sikap tanggung jawab. Seorang guru harus selalu mengupgrade dirinya agar bisa terus memberikan pendidikan terbaik bagi murid-muridnya. Yang keenam, memiliki kemampuan komunikasi yang lancar dan dapat menggerakkan hati peserta didik, terutama ketika membahas tentang sosio-emosional yang dialami oleh peserta didik. Kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Yang pertama, guru mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi peserta didik ketika jumlah peserta didik dalam satu kelas lebih dari 25 orang. Yang kedua, terkadang guru tidak dapat mengontrol emosinya ketika ada perilaku peserta didik yang kurang baik dan sulit diatur. Yang ketiga, kurangnya hubungan yang erat antara guru dan peserta didik karena sikap guru yang terlalu tegas dan banyak aturan sehingga peserta didik tertekan dalam pembelajaran. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Cara sekolah mendukung pembelajaran sosial emosional yang pertama, melalui penciptaan well-being pada ekosistem pendidikan di sekolah yang dilakukan secara kolaboratif antara peserta didik, guru, dan juga melibatkan orang tua guna mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai positif peserta didik. Yang kedua, sekolah menyediakan kegiatan rutin non-akademik seperti ekskul, perayaan hari besar seperti keagamaan dan nasional, upacara bendera, kerja bakti, dan senam bersama. Yang ketiga, sekolah juga mengembangkan kurikulum dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional melalui guru dalam pembelajaran di kelas, dengan mengajak peserta didik berdiskusi secara berkelompok atau kerja kelompok menyelesaikan suatu tugas atau karya. Tantangan bagi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional adalah sekolah harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran sosio-emosional, terutama untuk non-akademik. Kemudian kesadaran pendidik untuk melaksanakan pembelajaran sosial emosional dan membimbing peserta didik dalam mengontrol emosi serta interaksi sosialnya yang kurang baik dengan peserta didik lainnya. Kemudian keterbatasan pengetahuan dan keterampilan guru mengenai pembelajaran sosial emosional. Kemudian pembelajaran sosial emosional jarang dijadikan sebagai pelatihan dasar yang harus dikuasai oleh guru. Kebanyakan guru belajar ketika berada di lapangan dan kondisi nyata yang sedang terjadi. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Ya, sangat mempengaruhi, karena karakter adalah suatu pembawaan individu berupa sifat, kepribadian, watak, serta tingkah laku yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk emosi yang disalurkan melalui interaksi sosial bersama teman atau gurunya. Keterampilan sosial dan pengendalian emosi harus dipelajari oleh peserta didik di sekolah, karena setiap manusia selalu berinteraksi, sehingga akan berpengaruh pada komunikasi dengan orang di sekitarnya. Proses penanaman pengetahuan, keterampilan, dan sikap akan efektif jika guru mengetahui karakter peserta didik dan membentuknya ke arah yang positif.
Oleh karena itu, penting bagi seorang guru mengenal semua karakter peserta didik yang dididiknya. Cara menghadapi kendala tersebut adalah yang pertama, mengenali karakteristik peserta didik di setiap pembelajaran, terutama emosi dan keterampilan sosial. Yang kedua, melakukan komunikasi empat mata bersama peserta didik yang sulit diatur untuk mengetahui permasalahan yang dihadapinya. Ketiga, selalu memberikan penguatan setiap kali terjadi masalah yang berkaitan dengan emosi dan keterampilan peserta didik di dalam kelas. Film Laskar Pelangi. Laskar Pelangi menceritakan kisah anak-anak dari desa Belitung yang dikategorikan sebagai anak-anak miskin di Belitung. Anak-anak tersebut tidak berhenti berusaha untuk memperbaiki masa depan mereka. Mereka merupakan siswa SD Muhammadiyah, yang dimana SD tertua di desa Belitung yang terdiri dari 10 siswa. Hal yang dipelajari dari film Laskar Pelangi yang berkaitan dengan guru sebagai agen perubahan. Sesulit apapun yang kita hadapi, pasti selalu ada jalan untuk melewatinya. Bersyukur adalah kuncinya. Berbeda bukanlah hal yang buruk. Terkadang kamu hanya perlu merasa tenang untuk menjadi diri sendiri dan gigih untuk mempertahankan sekolah dengan segala kekurangan demi pendidikan peserta didik yang ada. Kegigihan guru yang ada di sekolah tersebut dengan segala kekurangan infrastruktur dan bangunan sekolah yang hampir tidak layak pakai, tetap belajar seperti biasa dengan sumber belajar seadanya, yaitu belajar dengan lingkungan alam dan berbeda dengan sekolah lain yang ketika mengikuti lomba, namun mereka menang lomba tersebut dengan keunikan menggunakan bahan alam untuk mengikuti karnaval. Pesan penting dari film Laskar Pelangi adalah guru yang menjadi kekuatan bagi anak-anak yang ingin meraih cita-citanya dengan mendukung sekuat tenaga agar anak-anak tersebut mendapatkan pembelajaran yang sama seperti anak-anak di sekolah lain. Film Deadford Society. Film Deadford Society merupakan film yang bercerita tentang seorang pengajar bahasa Inggris di sebuah sekolah khusus laki-laki yang memberi inspirasi muridnya untuk selalu membuat perubahan dalam hidup mereka dan mengajak mereka tertarik dengan puisi. Hal yang dipelajari dari film Deadford Society yang berkaitan dengan guru sebagai agen perubahan, bahwa sebagai seorang guru, dalam proses belajar mengajar yang kita lakukan di kelas harus dapat menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Dengan selalu memberikan semangat pada setiap peserta didik, sehingga mereka akan termotivasi untuk selalu semangat dalam proses pembelajaran. Selain itu, kita sebagai guru juga harus mengarahkan dan membimbing peserta didik untuk berani menyampaikan pendapat dari sudut pandangnya sendiri. Contohnya seperti Mr. Keating cenderung menerapkan pembelajaran yang tidak biasa, seperti menyuruh para muridnya untuk merobek buku pembelajaran dan naik ke atas meja. Hal itu dilakukannya agar para muridnya mampu berpikir sendiri dengan sudut pandangnya sendiri untuk mengubah hidup mereka. Slogan yang terkenal dari film ini ialah Carpe Diem, yang berarti petiklah hari, yang digunakan oleh Mr. Keating agar para muridnya berani melakukan tindakan untuk menggapai hari ini. Hubungan film Deadford Society dengan pembelajaran sosial emosional adalah keterampilan sosial emosional dalam mengembangkan kemampuan peserta didik untuk dapat mengekspresikan diri pribadi, seperti dapat menyampaikan pendapatnya pada diskusi kelompok. Kemudian, guru yang selalu memberikan motivasi dalam setiap pembelajaran membuat peserta didik terpacu untuk semangat belajar serta dapat menerima materi pelajaran. Film Sekolah Rimba. Film ini mengisahkan pengalaman Butet Manurung, seorang guru yang mengajar masyarakat suku Anak Dalam atau dikenal dengan orang rimba di pedalaman nasional Bukit 12, Provinsi Jambi. Setelah hampir 3 tahun bekerja di sebuah lembaga konservasi di wilayah Jambi, Butet telah menemukan hidup yang diinginkannya. Ia mengajarkan baca tulis dan menghitung kepada anak-anak masyarakat suku Anak Dalam yang dikenal sebagai orang rimba yang tinggal di daerah hulu sungai Makekal. Hal yang dapat dipelajari dan berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan dalam film Sekolah Rimba. Guru yang memiliki rasa tulus dan berjiwa tinggi untuk mengajarkan anak-anak rimba supaya bisa membaca, menulis, dan berhitung, sehingga mereka dapat berani mempertahankan hak-hak masyarakat rimba, karena sebelumnya masyarakat rimba selalu digusur.
Selain itu, dari film ini kami juga mempelajari bahwa pendidikan pada zaman sekarang harus selalu mengaitkan proses pembelajaran dengan budaya lokal daerah setempat. Seorang guru harus dapat memberikan agensi perubahan pada anak-anak rimba dari yang tidak bisa membaca, menulis, dan menghitung menjadi bisa membaca, menulis, dan menghitung. Hubungan dengan pembelajaran sosial emosional adalah keterampilan sosial emosional dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan memperhatikan lingkungan sekitar masyarakat rimba. Selain itu, anak-anak rimba sudah dapat menumbuhkan kesadaran diri sendiri dalam belajar serta menjalin hubungan yang baik dalam kehidupan masyarakat. Inilah video dari kelompok kami yang dapat kami sajikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.